Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berbicara tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Akan tapi yang patut diingat itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa secara hukum. Boleh jadi dalam masalah ini sebagian kita atau sebagian besar di antara kita sudah memiliki perhatian yang cukup. Sudah memiliki upaya yang kuat untuk jangan sampai puasa yang dia lakukan pada hari itu batal. Atau jangan sampai ada perkara-perkara di saat dia berpuasa, jangan sampai ada perkara-perkara yang membatalkannya. Akan tapi, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu masalah yang erat kaitannya dengan masalah nilai puasa kita, yang memang tidak membatalkan puasa secara hukum, tapi bisa jadi dia membatalkan pahala puasa kita. Dia membatalkan nilai dari puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga harus kita waspadai. Karena ini yang seringkali tidak diperhatikan. Yang seringkali seseorang tidak merasa terkontrol dirinya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya akan dapat menggugurkan nilai dan pahala puasa yang seharusnya dia dapatkan. Di satu sisi dia begitu hati-hati jangan sampai puasanya batal. Jangan sampai dia berjima, jangan sampai dia makan, jangan sampai dia minum, jangan sampai dia sengaja muntah. Akan tapi dia tidak berhati-hati melakukan atau menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak atau menggugurkan pahala dan nilai puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama menyebutkan perkara-perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Yang paling sering dibicarakan adalah masalah lisan. Adalah masalah ucapan. Yaitu ucapan yang tidak terkontrol, ucapan dusta, ucapan yang menyakiti, ucapan yang buruk, ucapan yang jorok, ucapan yang tidak sesuai dengan adab seorang muslim. Ucapan-ucapan yang tidak benar inilah yang dikatakan dapat menggugurkan dan dapat menghilangkan nilai dan pahala puasa seseorang. Selain dari itu, juga adalah tindakan kita sehari-hari, pandangan mata kita, langkah-langkah kaki kita, pergaulan kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita berpuasa, kita masih asyik dengan maksiatnya. Kita masih asyik dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang mungkin sebelum Ramadan bisa atau biasa dilakukan. Perbuatan-perbuatan seperti ini di bulan puasa, di bulan Ramadan, selain dia merusak kemuliaan dan kehormatan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dia juga dapat menggugurkan nilai dan pahala puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan juga siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan nista, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Sebuah peringatan yang sangat berat dan besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar puasa kita jangan hanya sampai pada taraf tidak makan dan tidak minum. Tapi puasa kita harus kita tingkatkan sampai pada kualitas mampu meredam hawa nafsu kita, mampu menghalangi diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela, dari omongan-omongan yang tidak berguna. Apalagi kalau sampai perbuatan tersebut terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena inilah yang sesungguhnya dituntut dari orang yang berpuasa. Inilah yang sesungguhnya ingin diwujudkan dari orang yang berpuasa. Bagaimana dia diajarkan dan diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan sehari-harinya. Padahal sesuatu itu dibolehkan. Makan dan minum dibolehkan. Berhubungan suami istri dibolehkan. Tapi Allah larang ketika berpuasa agar seorang muslim terlatih untuk meninggalkan kemungkaran atau terlatih untuk tidak tunduk pada permintaan dan tuntutan hawa nafsu, meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Sehingga seakan-akan orang yang berpuasa berkata, kalau seandainya perkara-perkara yang boleh saja dapat saya tinggalkan, apalagi perkara yang memang asalnya diharamkan. Kalau seandainya perkara-perkara yang tidak diharamkan sudah bisa saya jauhi, maka perkara-perkara yang asalnya diharamkan dan dilarang mestinya semakin mampu untuk saya jauhi. Inilah sebenarnya hakikat dari ibadah puasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kalau seandainya puasa kita cuma hanya menahan makan dan minum, namun ucapan kita tidak kita tahan. Ada orang yang tersakiti, ucapan kita penuh dusta, ucapan kita penuh fitnah, penuh kebusukan dan semacamnya. Atau pandangan kita tidak kita jaga, kita selalu memandang hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan birahi dan seterusnya, padahal semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa yang kita dapati adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, rubba shaimin hadduhu minas siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, bagiannya, jatahnya, apa yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Ini tentu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah puasa kita bernilai, sah di hadapan Allah secara hukum, dan memiliki nilai dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para pemirsa, kita tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara hukum dan juga perkara-perkara yang dapat menggugurkan nilai dan pahala puasa. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.